Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Asri Company ingin mempresentasikan hasil kerja kita dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Kevia Sablebowo dan juga Saya Nur Aisyah Harun. Selanjutnya, Saya Detrina Syazira. saya Sarah Nurul Khalifah. Saya Yola Melinda. Saya Ahmad Nur Fikri. dan mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah company profile. Our filosofinya pada tahun 2022 telah didirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang interior design yang dikelola oleh beberapa orang dan diberi nama Asri Company. Misi kita adalah memberikan jasa kebutuhan dan keinginan klien melalui pelayanan yang profesional dan memberikan jasa konsultasi yang berkualitas. Visi kita menjadi salah satu perusahaan jasa arsitektur dan interior design terbaik dengan mengedepankan komitmen kepercayaan untuk memberikan hasil maksimal kepada setiap klien. Tujuan perusahaan kami adalah memperbaiki atau memastikan fungsi setiap elemen interior dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan aspek psikologisnya pula dari setiap ruangan yang dirancang. Dan ini adalah logo dari company kita. A itu berasal dari kata asri yang mengartikan wilayah nyaman, dan C for company yang mengartikan sebuah perusahaan, jadi perusahaan yang nyaman. Dilanjutkan oleh saudara Q. Di sini ada Nur Aisyah Harun sebagai CEO dan juga ada Kevia Salsabila Wibowo sebagai manajer dan juga ada Dedrina Auria Syazira sebagai interior designer konsultan, ada Sarah Nurul Halisah sebagai drafter interior design, ada saya Ahmad Nur Fikri sebagai drafter interior design dan juga ada Yola Melinda sebagai 3D designer. Ini untuk job desk dari kami, sebagaimana yang sudah ada di struktur organisasi. Selanjutnya untuk dari bagian CEO sendiri, tugasnya yaitu memimpin dari perusahaan Asri Company dan bertanggung jawab dalam membuat berbagai keputusan demi keberlangsungannya perusahaan. Tujuannya yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan tim agar bisnis berjalan sesuai strategi dan visi misi perusahaan. Dan untuk manajer itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha apa aja yang dapat membantu agar Asri Company dapat mencapai sasarannya. Tujuannya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada interior designer konsultan, yaitu pihak yang bisa menentukan konsep desain interior seperti apa yang ingin klien hadirkan di dalam ruang. Tujuannya yaitu menjadikan ruangan yang akan didesain lebih terarah dan terencana, klien dapat memiliki ruang yang lebih efisien, klien memiliki variasi pilihan material yang sesuai dengan konsep interior ruangan, dan budget yang dapat lebih terpantau. Selanjutnya ada drafter interior design. Seseorang yang mengabarkan secara lebih detail hasil rancangan dari sisi interior sebuah ruangan. Seorang drafter harus bisa menguasai gambar sketsa bangunan dengan bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tujuannya yang pertama ada merancang, yang kedua ada merangkai, yang ketiga ada menyusun objek yang diperlukan di dalam ruangan, dan yang terakhir ada mempermudah serta memperjelas agar dapat dimengerti dalam membentuk suatu objek gambar. Untuk 3D designer itu mendesain dan membuat visual secara 3D atau rendering dari hasil desain yang telah dibuat untuk dikomunikasikan kepada klien. Tujuannya sebagai cara berkomunikasi dalam bentuk visual kepada klien dan juga menyampaikan informasi dan pesan secara seefektif mungkin. Dan untuk bagian latar belakang sendiri, yaitu dijelaskan bangunan merupakan rancangan buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga bisa disebut toko, gedung, atau rumah sebagai prasarana pendukung aktivitas manusia.
Bangunan yang baik merupakan bangunan yang memerhatikan aturan dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk penjelasan retail yaitu suatu bisnis yang menjual produk atau jasa kepada konsumen individu atau konsumen akhir untuk digunakan sendiri atau tidak dijual kembali. Retail sendiri juga istilah yang melibatkan penjualan barang dagangan dari satu titik pembelian ke pelanggan yang tertarik atau berminat menggunakan produk tersebut. Untuk titik pembeliannya bisa berupa toko retail fisik, situs web belanja, atau katalog. Retail juga adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Sedangkan untuk kerangka acuan kerjanya dibuat untuk mengatur kesesuaian dengan kepentingan kegiatan agar sesuai dengan konsep perencanaannya. Berangkat dari masalah ini, muncul gagasan untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang lebih produktif dan berguna untuk pemilik bangunan serta dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dan maksud dibikin dari perusahaan ini yaitu memperoleh gambaran tentang perancangan bangunan retail yang sesuai standar dari retail serta menambah nilai estetika dalam bangunan dengan menciptakannya sebuah pemahaman desain tata ruang. Tujuannya yaitu agar mendapatkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya atau RAB dari bangunan perusahaan secara pasti, tepat waktu, berkualitas, dan sesuai anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Untuk tanggung jawab perencanaan, yang pertama yaitu dengan adanya perencanaan ini diharapkan konsultan perencana dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai KAK. Yang kedua, konsultan bertanggung jawab atas jasa perencanaan yang dikerjakan sesuai ketentuan dan kode etik secara profesional. Dan yang ketiga, tanggung jawab konsultan perencana secara umum meliputi hasil rancangan harus sesuai dengan standar perencanaan yang berlaku. Hasil rancangan disesuaikan dengan batasan yang diberikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, termasuk ketentuan KAK seperti ketepatan waktu dan kualitas bangunan. Dan yang terakhir, hasil rancangan harus memenuhi aturan standar dan pedoman teknis bangunan restoran umumnya dan standar untuk bangunan UMKM. Untuk sumber dana, pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan anggaran pribadi milik perusahaan Spacin sebesar 57.890 termasuk PPN. Biaya pekerjaan perencanaan dan tata cara pembayaran akan diatur dengan cara kontraktual setelah melalui proses seleksi pengadaan jasa konstruksi sesuai peraturan yang sudah berlaku. Di antaranya, yang pertama, honor tenaga ahli serta tenaga pendukung. Yang kedua, materi dan pengadaan laporan. Yang ketiga, pembelian atau sewa alat. Yang keempat, biaya rapat. Yang kelima, jasa dan overhead perencanaan. Dan yang keenam, pajak dan iuran daerah. Selanjutnya adalah RAB. Ini yang awal adalah daftar harga bahan dan satuan upah. Bisa dilihat di slide. Jadi sehari itu mandor itu 120.000, untuk kepala tukangnya 105.000, untuk listriknya 100.000, dan pekerjanya 80.000. Dan berikut adalah harga bahan material. Jadi dapat disimpulkan pekerjaan pembongkaran itu totalnya 300.000, pekerjaan pemasangan plafon itu 356.000, pekerjaan lantai 35.472.000, pekerjaan lighting dan elektrikal itu 253.600.000, dan bisa dikirakan totalnya itu 42.873.600 rupiah. Selanjutnya ada sasaran kegiatan, perencanaan pembangunan interior company, lingkup pekerjaan yang meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal atau elektrikal, dan pekerjaan utilitas. Lalu ada tahapan pelaksanaannya, yang pertama persiapan perencanaan dan survei, yang kedua penyusun prarencana lanjutan,
Yang ketiga, pengembangan rencana lanjutan. Yang keempat, penyusunan rencana anggaran biaya lanjutan. Yang kelima, penyusunan rencana pelaksanaan lanjutan. Yang keenam, penyusunan rencana detail. Yang ketujuh, persiapan pelelangan. Yang kedelapan, pelaksanaan pelelangan. Dan yang terakhir, pengawasan berkala. Untuk harga jasa desain ruang per meter itu 100.000, terdiri dari gambar kerja, desain, detail material, dan jika material dari kami harga menyesuaikan. Lalu untuk desain furniture 150.000 per meter, terdiri dari gambar kerja, desain, detail material, dan jika material dari kami harga juga menyesuaikan. Selanjutnya ada our project. Yang pertama ada brandnya sendiri, itu ada BLP, itu by Lily Vera. Yang selanjutnya ada BLP Beauty Space, terletak di Kota Kasablanka, Jakarta. Yang selanjutnya ada flagship store BLP Beauty Kota Kasablanka ini terinspirasi dari rumah-rumah yang mungkin sering terlihat di Santorini. Desain BLP Store ini sengaja mengambil tema Terrace in Mykonos agar store terlihat lebih terang sekaligus Instagramable. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.